Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallahi ta'ala qabla an tamutu wa badiru bil a'mali sholihati qabla an tusghalu. Al-hadis. Wa qala ba'dul ulama, bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal bait muttaji'an baina rajulain id atahu jibril wa mikail wa ma'ahuma malakun akhar fahtamaluhu hatta ja'u bihi zamzam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kapangersa para kiai, para kesepuhan, alim ulama, tokoh masyarakat pun segenap para ustadz lingkungan kampung Cibugel, desa Cinoyong, kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan rahmat dan diberikan umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang sangat saya muliakan aparatur pemerintah beserta jajaran yang terkait, Bapak Kepala Desa beserta staf DKM Masjid Al-Jadid, juga panitia penyelenggara perayaan Hari Besar Islam. Mugia atas pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan materi Allah catat sebagai catatan amal ibadah. Anu simkuring dibanggakan putra saya, anak saya 2 jam mungkin ceramah. Hitung-hitung hari masih ngorak, masih kuat keneh nepikeun subuh. Tapi memang pribados nyuwunkeun hapunten. Kumargi di Tangerang tabu 9:30, salah belok asup Kawaruwangi gara-gara Google hilang sinyal. Ini merupakan sebuah anugerah. Kuduna terang karena kandang kotok mampir di kandang kotok. Eta jadi sebuah pengalaman yang luar biasa. Manusia punya rencana, tapi Allah jualah yang tentukan segalanya. Andaikan saya tidak datang ke sini, panitia anu babak belur pasti. Tapi itulah takdir.
Ketika Allah yang punya mau, segalanya bisa terjadi. Manusia boleh punya rencana sehebat apapun, tapi takkan bisa merubah takdir Allah. Ada dalam sebuah kitab disebutkan, wa'lam anna sawabiqal himam la tahriku aswarul aqdan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya rencana manusia mal bakal bisa merubah takdir Allah. Contoh nu gampang, ibu-ibu ngadoa unggal peti ke Allah, cerik sampai mengeluarkan air mata darah, tasbihna opat beak putus kabeh, ngadoa luar biasa, ya Allah tolong suamiku jangan nikah lagi, tapi ditakdir natos ditulis nambah tilu deui, eta nangis temual bakal ayang manfaatan, cerikna moal aya faedah, kumargi ditakdir tos ditulis nambah tilu deui. Tapi ketika bapak-bapak ngadoa model gitu oge, ya Allah ya Rabbi pengen nyandung urang ya Allah nambah 2 lagi ya Allah, tapi ditakdir tos ditulis moal menang nepikeun pae. Walaupun doanya menangis air mata, kalau Allah belum ijabah takkan pernah terjadi. Hidup ini merupakan sebuah takdir yang kita jalani. Malam ini alhamdulillah baru pertama kali saya ceramah di Cibugel. Berarti Allah takdirkan kita bertemu, insya Allah di surga nage bareng-bareng. Nah gitu mau ngomong surga amin pak kenceng-kenceng, biasa eta langganan. Nah kemudian yang sangat saya muliakan Bapak Ibu hadirin, Bapak-bapak, para pemuda-pemudi, mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini mendapatkan rahmat barokah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sehebat apapun manusia, ibadahnya hebat sekalipun, malamnya tahajud, siangnya puasa, Quran senantiasa dibaca, zikir senantiasa dia lakukan, tapi pun Allah terido tidak akan pernah menemukan surga. Sebaliknya, kalaupun dia maksiatnya banyak, dosanya banyak, ibadah tiada pernah dia lakukan, tapi kalau Allah ridho, semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun dosa kita, kalau dia mau bertobat, Allah akan ampuni. Ada cerita yang menarik, insya Allah saya ceramah mungkin tergantung kekuatan saya, apakah sampai subuh, sekalian nginep di sini boleh, asal Pak penghulunya tanggung jawab. Karena buat apa saya tidur di malam di sini kalau suruh tidur dalam masjid tanpa teman, kedinginan yang akan saya rasakan. Zaman dulu ada bos kemudian bangkrut, berarti jadi susah. Usaha yang dia lakukan ternyata setiap hari adalah mencuri pembungkus kain kafan. Karena saking bangkrutnya, dia muter kemana-mana, usaha tidak bisa, dagang tidak bisa, usahanya bangkrut habis, alih profesi jadi pencuri kain kafan, pembungkus jenazah. Satu waktu ada seorang gadis meninggal dunia, cantiknya luar biasa, hidungnya mancung, kulitnya putih semampai, tinggi, halus luar biasa, sopannya luar biasa. Meninggal dunia. Ketika wafat dibungkus, disolatkan, dikubur. Ini maling sudah siap-siap. Setiap ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun, eta maling pasti ngomong bakal cair orangnya. Setiap ada yang meninggal dunia pasti bicara begitu. Nah kala itu yang meninggal dunia ada seorang wanita masih gadis, belasan tahun. Ketika meninggal dikubur, maling siap-siap. Dia cari cangkul, digali kembali kuburnya, dibuka bungkusnya, ternyata moleknya, putihnya, manisnya menggoda syahwat dia. Kenapa? Jenazah ini dizina oleh dia. Saking besarnya dosa, ketika dia lakukan zina kepada jenazah wanita ini, dia buka itu bungkusnya, dia kabur berangkat melangkah 3 kali. Karak 3 kali langkah, ada suara sayup-sayup seorang gadis, wahai anda laki-laki, kenapa kau nodai aku ketika aku menghadap Allah? Ditengok daya sasaha, jalan dari 3 langkah,
ditengok daya sasaha sampai 3 kali jalan, ternyata tidak ada satu orang pun. Nengok jenazah perempuan yang telah dia nodai masih terbujur kaku. Insaf sadar ini orang, dibungkus lagi, dikubur lagi, ditutup lagi. Berjalan kaki menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini masanya Rasul, masa ketika Rasul masih hidup. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dia menangis Pak. Dan di situ ada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke dalam rumah Rasul. Ya Rasul, ada seorang pemuda laki-laki menangis di luar. Mayubkika, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Umar? Ada seorang pemuda, sedihnya luar biasa, nangisnya luar biasa, pengen berjumpa dengan engkau wahai Rasul. Atau Rasul jawab, bawa asup ke dalam, tolong masuk ke dalam. Apa yang sedang kau lakukan wahai anak muda? Kenapa kau menangis berurai air mata? Anak muda ini jawab, saya banyak dosa. Seberapa besar dosamu? Apakah langit dan bumi? Lebih dari itu. Apakah setinggi 7 lapis langit? Lebih. Lebih besar dari kursinya Allah? Lebih. Apa lebih dari arsy? Lebih. Apa dosamu wahai anak muda? Orang ini jawab, maaf Rasul, aku menuruti hawa nafsuku. Jenazah mayit aku jinahi. Apa? Waktu itu Rasul jawab, ukhruj anta min baiti, keluarlah engkau dari rumahku, kau tak pantas kecuali masuk neraka jahanam. Nangislah pemuda ini jalan kaki Kang, sampai di padang pasir sujud, ya Allah ya Rabb, aku ini hambamu, aku lakukan dosa, minta syafaat Rasul agar diampuni, didoakan. Ternyata Rasul ngusir saya keluar, ya Allah, kemana lagi aku mohon ampunan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah utus malaikat Jibril turun menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasul. Allah yukri'uka salam, Allah sampaikan salam untukmu. Allah bertanya padamu wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, siapakah yang menciptakan alam dunia ini? Allahu khalaqas samawati wal ardi wa khalaqani. Allah yang ciptakan langit bumi dan menciptakan aku, kata Rasul. Jibril langsung kemudian bertanya, lalu yang memberikan rezeki siapa? Rasul jawab, Allahu razaqani wa razaqa an-nasa fis samawati wal ard. Allah yang kasih rezeki padaku dan Allah yang merezeki semua makhluk yang ada di alam dunia. Siapa yang terima tobat hamba? Tentu Allah. Kata malaikat Jibril, kenapa ada hamba Allah melakukan satu dosa, minta tolong kepadamu, kau usir dari rumahmu? Apa gerangan? Apakah kau yang menciptakan dia? Apakah kau yang memberikan rezeki dia? Ternyata kata Allah, aku yang memberikan rezeki, aku yang menerima taubat. Akhirnya Rasul bersujud nangis, panggil sahabat, wahai sahabatku, datang semua ke sini. Carilah orang yang sedang meninggal dunia di padang pasir, tobatnya kepada Allah dicarilah, diangkat, dituntun, insaf, tobat, sholat maghrib, assalamualaikum, assalamualaikum. Ketika Rasul baca alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, ternyata dia menjerit, langsung wafat, meninggal dunia. Allah terima taubatnya. Manusia nggak bisa nuduh orang sembarangan, Pak. Orang itu sekarang mungkin nakal, besok nurut. Sekarang nurut, belum tentu selamanya nurut. Sekarang jadi kiai, ulah sombong. Jadi ustadz, jangan sombong. Kenapa? Akhir kematian belum tentu bawa iman atau Islam. Tidak boleh suudzon. Allah lebih cinta kepada yang bodoh tapi punya akhlak daripada nu pinter tapi sombong. Ya beda nak, model gitu. Kalau dulu pinter tawadu, sekarang bodoh ngaku pinter. Orang dulu tuh alus-alus Pak, tawadu, tak jadi imam betul buru-buru daek. Kak maju kak jadi imam kak, hapunten lah orang majalma bodoh tak bisa nanaon. Lah kakapan mas santren 20 tahun, eta gete ngaos, es doang. Padahal Fathul Muin hafal. Tapi dia langsung tepuk dada merasa paling hebat. Ulah gitu, ajaran Rasul rahmatan lil alamin, menebarkan kasih sayang, tidak ada kesombongan.
Tapi coba jalma ayeuna pamuda mondok 3 tahun aduh laguna tengih luar biasa. Allah karim seradak seruduk tak jadi imam overacting overdosis maju jadi imam pantas naga urang santren biasa nanu ilmu tanggung model gitu overacting overdosis baca surat jadi imam pasti surat nu panjang-panjang teu mikiran makmum. Rakaat pertama Yasin nepikeun hatam, Waqiah nepikeun hatam, Assalamualaikum taya makmum hiji-hiji acan. Kabur kabeh Pak. Ngadoa overacting overdosis hadarat 100 wali di absen kabeh. Al-Fatihah Al-Fatihah. Nu hadir pasti lumpat kabeh. Doana hijib 14 dibaca kabeh siga musabakoh. Nu hadir amin apa kencang-kencang lain semangat enak ngupingna. Jadi orang tuh begitu Pak. Artinya kenapa? Yang memuliakan tuh Allah. Penampilannya rekayasa, mohon maaf. Ya sorban loba di pasar. Kopiah bisa beli di mana baik. Baju ya masya Allah loba mang. Tapi nu sulit menilai iman takwa di jero hati itu yang paling sulit. Penampilan mah gampang. Orang nggak bos lesuudon. Abi pernah diundang ceramah di Jakarta Pak. Di Jakarta eta salah alamat model kia Google nak belok kiri kemana-mana begitu asup salah belok kuduna ke kanan ya ke kiri asupna komplek lokalisasi maklum di kota besar malam minggu deh begitu asup ke jero kiri kanan lampu remeng-remeng nangtung awewe loba umur belasan tahun makin sana pendek kaosna kenceng nanya abdi ka supir mang ka mana ya mang aduh ka haji nyasar cenah kuduna ka kanan ka kiri ari tempat naon cek eta supir meureun pengalaman manehna ya tempat eta je pokona nya bisalah 100.000 sajam cenah ayo berhubung menghormati situasi dan kondisi cek abdi kieu ke mamang sopir mang eta kopiah jeung sorban dilepas melihat keadaan model kieu piraku make kopiah tempat nasuk model kieu hari gitu kunaon atuh kode etik dunia persilatan lah dilepas ku abdi kopiah lepas sorban lepas didiukan ke angin. Nah begitu beres nah ros eta aya 2 perempuan yang sedang berdiri di pinggir jalan cek abdi coba nanya tuh ka ditu alamatna mana begitu nanya lampu sen kedip sebelah kiri manehna nyamperan selamat malam langganan baru abdi kurang ajar ya budak ya sangkana tedoyan meren pugu pang begina maaf neng bukan langganan mau nanya kalau tempat ini di mana oh bapak salah harusnya ke kanan kenapa ke kiri ini tempatnya masjid Pak ini bapak mau kemana ke situ ada acara Pak iya oh Korea bukan penceramah begitu nguping abdi ngomong penceramah mana nama deruan eta teman-temannya dipanggil hei sini penceramah Ustad ngadatangan 5 sekaligus oh Pak Ustad boleh kami hadir boleh silakan Islam terbuka untuk siapa saja jangankan anda muslim muslimah Islam agamana walaupun kafir walaupun bukan Islam tapi tetap Islam terbuka untuk dipelajari bagi siapa saja. Karena apa? Hidayah Allah yang ngatur Pak. Boleh hadir Pak? Boleh, tapi awas ya, jangan di depan. Kunaon gitu, lamun duduk di depan, kiai nak hilang konsentrasi. Enak-enak, iya Allah ya Rabbi pimpin model gitu. Nah jadi ini konsep Pak, siapapun kita belum tentu tahu begitu wafat masuk Islam apakah bawa iman atau tidak. Sekarang Anda mungkin jadi pemabuk, nakal mungkin, tapi bisa saja wafatnya imannya lebih kuat dibandingkan kita. Ini jangan kadang-kadang jadi ustadz overacting overdosis, luar biasa. Ada di kampung saya anak muda nakalnya luar biasa kan, mabok, unggal poe, joget paling hobi, pokoknya kotok tetangga meleungit unggal penting. Raja nama maling ya. Tapi hiji waktu naik motor ke mabok nabrak tiang listrik. Meninggal wafat kala itu digotong ke rumahnya meninggal dunia diumumkan tapi kemudian ustad di kampung eta teu aya nu daek nyolatan eta bapana ceurik datang ke kami Assalamualaikum Yai mohon maaf cenah anak saya memang nakal doyan mabok tapi kan dia manusia tolong disolatkan Pak Kiai
Ari ustad di kampung abdi teu aya nu daek nyolatan cenah percuma, loba dosa didoakeun, percuma eta menghabiskan tenaga saja. Cek abdi ari kitu sombong amat eta ustad nya, ari kitu mah bereslah abdi tek nyolatan ka ditu. Atuh budak santri digeroan, dak geraan dak make baju nata kemana Pak Haji? Proyek nah, proyek nyolatan. Kita nggak boleh Pak, banyak cerita. Awalnya kiai wafat nggak bawa iman. Siapa dia? Barsiso eta muridnya 60.000 mang. Murid yang paling bodoh bisa hibur ka ditu ka angkasa. Komo kiai na paling pinter na meureun can pernah nyen dosa melakukan maksiat. Komo anu gede ngomong bohong teh iloh. Suci, hebat, bagus, tapi bisa asup ke neraka. Kunaon yahruju minad dunya bigori iman, keluar di dunia teu bawa iman gara-gara naon? Takabur, merasa paling suci. Ari tos takabur gitu kadang-kadang meremehkan orang lain. Ayo nongkrong nyekelan gitar, kadang-kadang ustad keluar di masjid laju ngomong, "Ye, ayo neraka model kieu ye." Contoh aja sholat terus surga pasti. Emang gaduh saha surgana bapak kalau dia gitu. Naudzubillah. Nah ini sebagai contoh Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nu penting yang paling utama adalah membersihkan hati. Nabi ketika akan Isra Mi'raj dibuka heula eta dadana, dicuci hatinya dari penyakit hati. Emang nu hese model gitu, penyakit badan gampang obatna, panu kadas kurap kalpanak selesai. Tapi penyakit jero hati maaf Bu susah. Untuk menghilangkannya susah. Tetangga meser mobil manehna nu demam, tetangga meser motor manehna asup puskesmas. Eta hati nu teu bagus model gitu. Senang melihat tetangga susah, susah melihat tetangga senang. Ari batur keur senang manehna nu hareudang. Itu di kampung saya, mohon maaf anu di dieu mah rata-rata. Naudzubillah. Ini artinya konsep kita Isra Mi'raj ini tujuannya apa? Kalaulah kemudian dilakukan perayaan Isra Mi'raj aya rajaban model kieu, kalau besok tidak ada perubahan berarti can asup ka jero hate. Hari rajaban medoyan, sholat subuh kosong. Tapi masih di dia mentenya pino terus nyamangnya. Nya lebaran jeung Jumat. Iya hari subuh biasa langganan opatan. Eta ke rombongan bau tanuh kabeh 75, genep 9, 80 terkomat nota jadi imam teh udah eta Kang maju Kang imam Kang maaf rematik 3 tahun ini sorangan dulu maju kunaon punya ya darah tinggi hari ini kunaon gitu asam urat hari ini kunaon asma ya masjid tepus puskesmas ngabsen penyakit di jero masjid. Makanya sering abdi ngomong kialah regenerasi eta penting. Regenerasi penyambung daripada nilai agama, ajaran agama ajarkeun ka nu ngora, nu sepuh ngabimbing, ngajaga, magahan eta tugasna. Ulah egois, ulah individualis. Naon maksudna? Ketika ada anak muda pulang pesantren, bacaanna bagus, kemudian tah jadi imam. Hayo imam maju, maaf jebah teu bisa nanaon. Apalah naon kitu kulhu teu naon kulhu teu naon tah bener bae tah mah magrib kulhu jadi imam isya kulhu deui subuhna kulhu asal teu model kitu sah Kang surat eta sunnah hayat teu dibaca keur salat teu naon salatna tetep sah. Tapi kan hari kulhu terus masya Allah masyarakat jengkel asal datang benepi nyampe ka pintu terus pengen jero ngomong komat gerak benar gitu Pak si kulu terus datang kan tenang boleh. Makanya sering saya bagikan konsepnya lalaunan bicara mananya dan minum-minum acan orang ya. Tetapi kemudian yang penting adalah proses pembelajaran. Konsepnya ayat tilu pertama dipaksa, anu kedua biasa, anu katilu insya Allah bisa. Siapapun orangnya awalnya kudu dipaksa. Mau dipaksa mal bisa-bisa. Tetapi kalaupun dia pintar, ilmunya hebat, can biasa memual beres mang.
pembawa acara ya belajarnya seminggu meren. Wong pernah abdi salah disebut ku pembawa acara cara meri Tangerang ngomongna kenceng ya pembawa acara pinter ilmuna loba tinggi pendidikan tapi terbiasa mapan grogi. Masa manggil saya pakai kalimah yang hebat? Kami panggilkan penceramah dari Serang yang tidak asing lagi nama dan suaranya. Dengarkan nasihat fatwa agamanya, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang mulia, yang terhormat, almarhum Kiai Haji Munawar. Tujuan anak ilmu karom. Berhubung terbiasa bro di almarhum. Atuh naik kurang kapangu, ya bebongkong ceramah. Pinter terbiasa ngawur teh jadi imam hafal tapi ketika asup ke tempat imam bisa leungit kabeh grogi. Komono terbiasa Haji Munawar ribuan ratusan kali jadi imam sholat Jumat tapi waktu nate inget mang manusia bukan wali bukan nabi manusia biasa ada hilaf dan lupanya. Ketika orang melakukan kesalahan kita maklum dia manusia. Jangan sampai ketika orang lain salah kita langsung memojokkan dan menyalahkan terus menerus. Belum tentu model kita ini terjadi di media sosial sok nyalahkan batur iya gitu ngerti mentu. Ini jadi fitnah penyakitnya ya generasi Android akhirnya tos robah generasi lato-lato. Kata lembur abdi gitu kepetak lihat dulu. Nah ini makanya bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tah maju, saya jadi imam lama. Salat Jumat abdi tailok Jumatan di luar, khotbah di luar teu pokoknya lembur sorangan. Kunaon bisa cak-cakan. Abdi jadi imam baca inna anzalna teu beres-beres mang. Maklum manusia biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaika tanazzalul malaika tanazzalul malaika tanazzalul malaika. Mun aya model gitu daripada muter bulak balik langsung ruku tenyape beres getena naon surat mah sunah hayat ruku i'tidal sujud duduk sujud tahiyat assalamualaikum keluar di masjid pamuda tos nungguan di luar kaji maaf naon gitu hari gitu masa si kiai je hilap surat gitu nu pendek komo nu panjang manusia biasa hari gitu kunaon kahajina keur galau hari kiai galau naon sih ngarti dia galau na kieu anu di dieu datang bulan anu di itu datang bulan lieur di pos ronda. Jadi manusia tuh ada salahnya tuh bisa pak, gak bisa kemudian menyalahkan orang lain. Pinter hebat tuh biasa kacau. Abdi gaduh santri, mun abdi ceramah model kieu, manehna nu wakilan magahan santri, baca Fathul Muin lancar manehna. Tapi pernah tah ngumumkeun di masjid, tetangga anu pupus teu daekeun. Umumakeun. Tuh Kang lah, musajen pira aku ngomong dong teu bisa. Hari baca Fathul Muin lancar dia. Hari ngumumkeun doang teu bisa. Ayo gerak ka ditu. Berhubung dipaksa, manehna ka ditu ke masjid. Kurang nungguan di bumina almarhum nya maklum pinternya pas sehat ngomongna salamnya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah. Poe ieu Mang Ahmad pupus. Eta pamajikanna mah ceurigna makin kenceng eta. Ka haji gelon teu eta santri. Cek abdi kurang pati waras eta. Padahal bagus pak, kalimat almarhum eta mun maknana bagus. Marhum aslu rahimah, rahimah yarhamu maknanya kasih sayang. Marhum berarti yang diberikan rahmat kasih sayang. Almarhum kanggo laki-laki berarti laki-laki yang disayang Allah.
almarhumah perempuan yang disayang oleh Allah. Tapi coba WA ke pacar, wahai almarhumahku, insya Allah minta putus eta pacar. Bahasana bener tapi penempatannya tidak baik, maka akan timbul jadi fitnah. Malam ini babin Allah Subhanahu wa taala ari urang menceramah sesanya. Ari sesa masa aya nabe gitu. Rajab terus diterangkeun ku anak tadi. Dia eta 2 jam tapi nya mudah-mudahan ada pengertian di antara kita. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya bagi 3 saja Rajab ini karena waktu juga membatasi pertemuan kita. Yang pertama qoblal isra. Anu kedua indal isra. Anu katilu ba'dal isra. Kamari ayeuna isukan. Sebelum, ketika, setelah. Eta hidup pasti begitu. Yang lalu kelewat, yang sekarang kita lakukan apa yang terbaik, besok jadikan sebuah harapan dan cita-cita. Hidup itu pasti 3 macam, kemarin, sekarang, besok. Sebelum Isra ada apa gerangan? Oh ternyata Rasul diberikan ujian. Istrina yang namanya Khadijah wafat. Nabi sedih, wajar. Khadijah nyagelis, kemudian loba duit, janda kaya, taat ke suami luar biasa, hormatnya luar biasa, wafat meninggal dunia. Perempuan model begitu, suaminya pasti sedih. Duka ari masyarakat Cibugel mah. Istrina maut, suaminya senyum di masjid, alhamdulillah. Kunaon gitu mang? Kenapa majikan wafatnya? Pugunya nungguan 2 tahun eta. Geringna 2 tahun tapi kita ninggal dunia seolah hati lapang. Yes, kurang merdeka. Naudzubillahi min. Awas ibu bapak yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nuka 2 Abi Thalib wafat. Ini sebagai bentuk contoh buat kita sebagai hamba Allah, umatnya Rasul. Ketika akan diangkat derajatnya oleh Allah, pasti diuji dulu. Diberikan musibah dulu. Idza aradallahu bi abdi khairan ibtalah. Dikala Allah mengharapkan hambanya akan diberikan kebaikan, pasti diberikan ujian terlebih dahulu. Orang kalau akan sukses pasti susah dulu. Ini dunia bisa berubah. Sekarang sakit, besok bisa sembuh. Sekarang sembuh, besok bisa sakit. Sekarang Anda kaya, besok bisa miskin. Sekarang punya jabatan, besok bisa hilang. Hidup ini bisa berubah kapan saja ketika masih di dunia. Inilah ujian. Anda diberikan ujian, jangan marah kepada siapapun, nyalahkan orang, nggak boleh. Dagang bangkrut, usaha susah, kadang-kadang menyalahkan istri ya gara-gara sorangan ya. Naktuna lebih gede gitu. Hari kurang mau 30, hari sorangan 43, pantas apes terus hidupnya. Teu bisa nyalahkan sasaha bu pak. Hidup ini ada yang ngatur Allah. Nabi ketika diberikan ujian luar biasa. Siti Khadijah istri yang hebat, teman, sahabat, tempat diskusi. Ketika Nabi susah, Siti Khadijah datang menghibur. Nabi termenung, Khadijah datang. Apa yang sedang kau pikirkan wahai Rasulullah? Begitupun ibu-ibu kampung Cibugel. Mun ayah salaki keur ngalamun, betanya datangan. Pusap-pusap, betanya cekek. Apa yang sedang kau pikirkan suamiku? Bangkrut. Apa yang sedang kau risaukan suamiku? Cegah duit. Tenang saja suamiku, aku setia mendamping dalam suka dan duka. Sampai kapanpun hidup ini perjuangan. Sabar suamiku. Kerpusing pamajikan model gitu. Allah karim adem di jero hate. Tapi temanggi model gitu nepi ayeuna eta. Jarang. Aya di Cibugel aya. Nu ngomong tecan laku eta biasana. Ini yang pertama. Ketika Isra apa yang terjadi? Ternyata banyak yang ditemukan oleh Rasul. Di antaranya adalah Rasul diisi hatinya oleh Allah dengan hikmah, dengan iman, dengan Islam, dengan hilman, dengan ilman dan yakinan. 6 proses dimasukkan ke dalam hati Rasulullah SAW. Rasul diciduhan mang, diludahi oleh orang Arab, gak marah waktu itu. Lewat dari rumah ke masjid, alhamdulillah. Pulang di masjid ke imam, alhamdulillah. Unggal poe bulak balik, ya pinuh pipi jeung ciduk. Tapi temarah Rasul.
senyum, alhamdulillah. Sampai satu waktu ketika ke masjid yang sering nyiduhan teu aya, pulang masjid nanya, hari pemuda nu biasa nongkrong di dia mana? Sakit cenah Rasul. Ditengok Pak, didoakeun ku Rasul, insaf asup ka Islam eta amantu billah asyhadu alla ilallah. Kenapa? Kehalusan budi pekerti, akhlakna mulia. Hari model kula beda. Komo diciduhan, dipelototan bege emosi. Berarti kan kurang sabar banyak. Naudzubillahi min. Baru anu katilu terakhir menjelang setengah hiji ya. Jam hiji kurang seperempat. Yang terakhir apa? Oleh Isra Mi'raj, sholat 5 waktu. Awas, sekarang masuk orang-orang Islamfobia namanya. Naon Islamfobia? Orangnya Islam tapi merasa paling suci, paling benar. Apa-apa disandingkan dengan agama, selalu disandingkan dengan agama. Kadang-kadang nuduh orang sembarangan, tidak bergaul. Kita diajarkan oleh ulama zaman dulu moderasi agama, saling menghormati satu dengan yang lain. Dia bukan Islam tapi dia manusia, muamalah boleh asalkan tidak geser akidah. Ya anak ayah Cina nyumbang masjid 100 sak ditolak, tuh kudu melek kafir sorangan mah. Ya semen kanggo masjid pokoknya mentek ulah haram mutlak. Emang semen ayah agamaan gitu? Saya punya pengalaman, tapi rahasia di antara kita lebih bijak kasasanya, rahasia. Awas. Saya punya tanah sedikit, ukuran 2000 meter lah pinggir jalan. Eta ayah Cina datang, Assalamualaikum. Dengan pendampingna karena Cina ayah nama salam gelekoh. Assalamualaikum, selamat sore. Abi jawab, sore selamat. Ada apa Pak? Pak Haji, itu tanah yang di perempatan punya siapa? Punya saya insya Allah. Boleh saya kontrak Pak Haji buat bikin material toko bangunan? Oh boleh, silahkan. Dikontrak kumaneh namang 10 tahun. Kan lumayan mobil hiji. Dikontrak 10 tahun beres, dibangun, jadi material toko bangunan. Datang deh ke Imam. Siang Pak Haji, ada apa Pak? Itu material saya udah jadi Pak Haji. Terus? Kan biasalah biar laris dan doakan lah Pak Haji lah. Udah santri bawa ke itu, bawa ke sana 30 atau berapa orang bawa. Nanti doakannya mudah-mudahan material abdi lancar cenah gitu. Nah hari abdi kan lain antina naon. Cina atau Cina itu penting kan cair. Nah daripada muslim pelit, ya contoh si Google maaf ya, nu beunghar pelit-pelit di dia. Punten. Padahal tanahnya luas, duitnya banyak, rumahnya bagus, tapi kunaon pelit. Ulah jajaulah etap iya pagar ini model lama ya. Lamun nu beungharna teu pelit mah bagus, stainless. Paham teu? Paham teu? Jadi maksud saya adalah tidak boleh kita membatas-batasi pergaulan. Boleh bergaul dengan siapa saja, yang penting akidah tidak bergeser. Budak santri diajak 30-an. Atuh ngadoa di material Cina tuh naon. Begitu beres ngadoa pan di amplopan budak eta 20 ribuan berkat seplastik. Hari kiai mah beda. Beres ngadoa, beres tilu poe. Kemudian aya pengawasan umum di Masjid Abdi, ayah Ustadz anyar ngomong kieu, Pak Haji maaf Pak Haji sudah menyimpang dari agama. Kunaon gitu, masa Cina didoakeun cenah. Cek Abdi maneh tah ngajina tan hatam biar gitu mah. Hari gitu kunaon Pak Haji? Hari ngadoa mah kanggo urang. Allahumma salimna, ya Allah selamatkan urang ya kabeh. Allahumma salimna jironana, selamatkan tetangga urang, selamatkan muslimin. Teu ngadoakeun maneh. Jatuh ngerti iya. Nu penting cair. Ulah hese-hese memang gitu sih. Kenapa? Walaupun orang non muslim bukan Islam, tapi Allah balas di dunia mang. Mereka paham ketika sodako melancarkan rizki. Eta bukti mang. Abi kadatangan deui eta. Abi bergaul dengan non muslim loba. Agama macam-macam loba. Tenanan pintu terbuka, diskusi boleh, ngobrol boleh, bisnis silahkan. Tenanan ulah dibatasi. Kecuali geser akidah, eta ulah. Datang
Selamat sore Pak, sore selamat. Doain Pak ya, saya pengen nih doain tanah saya biar laku di Tangerang. Oh iya, mudah-mudahan Tuhan kasih jalan. Doain dong Pak Haji. Iya. Syaratnya apa Pak Haji? Meser aqua kan itu. Beli aqua sebotol di warung. Beli manehna, mawa sabotol. Ya Pak Haji. Oke, siap, tungguin. Asup ke jero kamar. Jero kamar buka aquana. Tengah doa, teu sholat. Abi ngarokok tuh libatan. Kan makin lila eta si Cina makin percaya. Wih, doanya banyak, masuknya lama ini. Padahal ngarokok tilu batang. Doa naga beda, doa lain doa hasil maksud itu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil khaba'is. Ciduhan kental, cok. Beres tutup deui. Jero hate mules dia. Ya Pak, silakan bawa ke tanah, silamkan. Nanti mudah-mudahan Tuhan kasih jalan. Terima kasih Pak Haji. Eta opat we datang deui. Selamat sore Pak Haji. Sore selamat. Di mana? Wih, hebat Pak Haji doanya. Saya pulang dari sini, saya siramkan. Besoknya ada yang datang, bayarin kasih DP dulu. Bulan depan pelunasan. Saya kesini ala karan buat beli rokok Pak Haji saja. Nih silahkan amplop coklat mang gede. Di jerona aya sabaraha? 40 juta. Cek abdi mikir eta doa ngising lancar. Kunaon bisa gitu? Kunaon bisa gitu? Manehna yakin. Kuncina di Islam eta kurang keyakinan. Ari ngadoa mah sering, baca Quran doyan, sholat doyan, tahajud doyan, zikir doyan, tapi keyakinanna kosong. Hidup dianggapnya susah, isukan kumaha, beas teu aya, belanja teu aya. Maaf ibu, mun minta duit ulah kasalaki. Dosa. Tenang mang, tenang. Coba belanja ulah minta kasalaki. Ulah minta beas ka mana? Langsung ke Allah. Ya Allah, minta duit tapi tulung ngadoana rendeng jeung salaki. Piraku teka kuping jadegeut. Ya Allah, minta duit. Ini luar biasa Pak. Hidup ini begitu, yakin kita yang kurang. Kadang-kadang model kita kumat-kumatan, gampang terombang-ambing oleh situasi dan waktu. Tahun seberat hanya musim batu tiaka. Batu akik tahun seberata. Ayat 3 tahun 4 tahun berenya. Kabeh di mana ngomongna batu. Di gardu ngomong batu, di pangkalan ojek ngomong batu, emak-emak be ngomong batu. Kabeh batu akik diomongkeun. Kenapa? Terombang-ambing. Jasa tahun mah sepi deh. Jatuh laku. Ternyata kita gampang diumbang-ambing oleh situasi. Walaupun kala eta keur musim batu, abdi ge menang keuntungan. Aya tamu hobi karena batu. Urang make padahal di tetangga eta abdi ge. Batuna di tetangga kebetulan manehna ahli dalam batu. Menang mendak di kebon meureun etanya. Batuna ge digosok bagus, dipasang. Dipakai besi. Beraha eta 50.000 kaji lah kamu ka haji, tetangga eta ngomong kitu. Padahal eta dibayar ku abi 50.000 eta salawat nyolateun jenazah kamari. Alhamdulillah cair. Dipake eta batu kebenaran aya tamu nu hobi batu. Eta ngobrol dek ngundang ceramah ka abdi. Eta matana melihat ke batu terus. Pak Haji bagus amat Pak Haji. Ah biasa ya Pak. Batu biasa kan bener batu biasa di kebon. Pak Haji hari 300 kumaha dijual tuh. Ih udahlah. Lo ngomong batu, ya batu biasa ya batu biasa. Kan era mah nya kiai nggak bohong, modal 50.000 dijual 200.000 kan kegedean untung. Ulala lo ngomong batu, saya jadi ngobrol yuk. Untuk Pak Haji malam eta kosong malam minggu tanggal sekian, oke. Ngomong deh batu deh 500 pajinya udah dijual. Kan kiai juga punya perasaan dong. Masa 50.000 dibayar 500.000 terlalu gede untung nah. Nggak usah ngomong lah. Eta manehna asupkeun tangan ka jero kantong nah. Ngaluarkeun 1 juta Pak. Tah pokona Pak Haji 1 juta eta batu. Dijual terjual abdi memaksa tak pokona ka dieu. Ya berhubung kiai juga manusia.
melihat keuntungan besar jadi copot eta cincin tah cek abi langsung berita ambil beta duitnya bisa terjadi geser tahun musim manuk leutik yo coba kabeh umat Islam di mana bawa motor yeuna kandang manuk anu kaditu tilu obat sekalian Allah karim tersiksa amat. Ayo datang nawaran ke abdi ke haji ya manuk Irian Jaya asli ya berarti itu 10 juta leutik teh 10 juta nya Pak Haji di nu sejen 15 juta ya maka haji be 10 juta maaf masih waras meser manuk 10 juta kena penyakit gering komo-komo batur tetangga atau meong gitu itu sebuah acan ada 10 juta meser kebo kan lumayan begitu kena penyakit dipotong tetangga ke bagian daging kebo selesai urusan temikit cek orang abis nah ini makanya contoh gampang tuh Bang Abik geser handphone mulai semua orang bikin handphone TikTok yang diserang oleh orang luar Islam untuk menghancurkan Islam adalah rombongan perempuan ya penyakit apunten punya ulah marah ulah emosi ya mau ngaji lain model iya cuma di surga kabeh kamu pasti ajeng salaki ngomong gentut 2 bulan ini yang diserang perempuan Anissa Imadul Bilad perempuan itu tiang negara akan hancur kalau perempuannya hancur negara bisa maju kalau perempuannya hebat kuncinya di perempuan akhirnya diserang asup kosmetik asup kamamana di lembur abdi musim COD paket naon eta mang bedak naon skincare eta pamajikan mesen eta 500.000 sekali bayar hari dulu kan ibu-ibu mudah yang meriah punya mundan dan eta bedakna bedak pipa nomor 4 masih apal keneh Bu Allah garing paling gak sabungkusnya 1.000 nya tapi luar biasa jarang kena penyakit kulit cocok karena kulit muka tidak ada iritasi karena tidak mengandung kimia tata sekarang skincare bedakan dia pakai kuas mang kuas gitu tah mirip tembok masjid lagi dicat Allah karim iya alis cenah disulam sekabeh palsu matana make maskara luar biasa bedakna tebel skincare coba buktikan wajah boleh putih tiungna diangkat leherna hideung artinya kenapa sudah rekayasa perempuan dihancurkan senam aerobik masuk kemana-mana perempuan di daerah kami gitu sok senam di halaman pakai musik segala rupa kan karunya tukang ojek liwat itu wong matana tengah di jalan di lekat itu ini perubahan yang luar biasa geser handphone mang ini masalah yang kedua ajaran Islam juga masuk ke dalam situ betul handphone ada ceramah bener loba pengajian bener tapi tekabeh sesuai jeng ajaran ulama Banten sholat tos macam-macam ayeuna maaf makanya penting di ibadah sholat ya. Coba dites tos ngantuk encan Bu tos ngantuk namun can masih seger kena dites ku aing kurang Bu Haji Munawar punya wudhu mau sholat kentut batal tuh sholat mah ente wong can sholat hebat luar biasa cocok mang eta ibu-ibu lain tuh bisa cicing eta lain tengarti nah modalnya gitu kalau ada orang punya wudhu kemudian kentut batal nu ngabatalkeun wudhu eta puak pertama puak nu kadua teu ngabatalkeun wudhu kunaon tos teu gaduh wudhu panten ya sholat model ayeuna macam-macam di lembur kieu masih suci mang tradisional abdi mah zona industri di seluruh penjuru di Indonesia kumpul di daerah abdi Keragilan Cikande pada ngontrak banyak perumahan banyak kemudian pahamnya juga beda-beda sholatnya macam-macam di ditu mang Allahu Akbar eta tangan disimpan di dada
tenanaon mangga karena raf'ul yadaini indat takbirati sunnatun utawi ngangkat tangan roro cek bahasa Jawa nah iku sunnah ngangkat iya sunnah cuman ada perbedaan takbir laki-laki dan perempuan. Ari lalaki takbirna posisina kieu jempol lurus jeung ieu ceuli kemudian tapak tangan lurus jeung pundak Allahu Akbar eta bapak-bapak. Ibu-ibu beda. Hari ibu-ibu model gitu si Pak Haji kumaha sah ngan makruh. Ibu-ibu beda mun dipikir diterangkan ibu-ibu ketika ngangkat kedua tangan takbiratul ihram hadwa sadyaiha lurus jeung lain dada masadroha iya masadyaiha naon sih bahasa Sunda nanya hari bahasa Jawa pentil susu hari Sunda naon buah dadanya gitu nya pada bae naon pada bae etak kudu gitu hari masalah di dada di mana eta mah sunnah teu kudu jadi masalah diangkat tangan mangga teu diangkat gitu mangga lain ngajaran beda paham lain ngarah ulah aya pasea ieu kitu ieu kieu mohon maaf aya nu usoli aya nu henteu pasea teu wau jeung tetangga ulah kitu dalilna du pegang. Saya pernah datang dua orang berdebat, Pak Haji saya sedang berdebat beda dengan dia mah sholatna pakai usoli hari saya mah enggak saya enggak pakai usoli hari Pak Haji pakai usoli untuk sholatna tuh pakai. Begitu jadi imam sholat dohor abdi nu imaman manehna duaan makmum dikejengkeun ku abdi usolina usolli fardhu dzuhri Allahu Akbar assalamualaikum beres sholat debat langsung eta nu ngomong teu make usoli protes ka abdi naon cenah kiai cenah teu konsisten ari ngomong tadi teu make usoli cenah pas sholat teu make usoli cek abdi maaf pakai logika Anda bertanya pada saya Pak Haji sholatna make usoli teu kan gitu nanya bener Pak Haji teu make abdi lah tadi cenah usoli eta mah satu acana sholat halo baca usoli can sholat atau sholat can pan usoli patut Allahu Akbar karena ini at-talaffudu bin niyati sunnatun utawi ngalapadakeun niat iku hukume sunnah anu dihitung di jero hate ari ieu sunnah kuncina di ditu mang zaman ayeuna teh dibulak-balik kata-kata jadi adu domba fitnah kiai jeung kiai jadi musuhan ustaz jeung ustaz jadi pasea kenapa tak mengerti apa yang disampaikan ieu kunci salat 5 waktu. Nah baru kemudian Bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala hari setan ngagoda terus ka kula komo teu salat keur salat ke digodaan ku setan tahiyat lumpat ka qomat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah qad qamatis shalah budak di tukang ngomong kabeh salatna mulai deui setan paling pinter Pak makanya di salat itu kalau saya terangkan ibadah salat ieu nyambungnya sesuai muqtadul hal Rajab Isra Mi'raj membicarakan salat karena oleh-oleh jangan sampai membicarakan hal-hal yang tidak manfaat loba penceramah diundang tapi radikalis anarkis abdi teu cocok eta pernah abdi pas dalin persnya diskusi nu ceramah pertama manehna waduh ngomongna kenceng Indonesia hancur Indonesia bubar Indonesia bobrok Indonesia rusak abdi nu nguping Allah karim beureum ye ceuli mun teu mikir pangkat usul cabok dia tapi berhubung cicing beres ceramah diskusi Ustad duduk Ustad dari mana Ustad dari anu kok ngomongna kitu sih Indonesia hancur rusak bobrok enggak bener apa maksudnya lah iya Pak Haji kan buktinya lihat acak-acakan semua maaf hari datang ka dia make naon gitu pakai mobil beli bensin di mana di pom anu ngatur sahab bensin eta Pertamina gak bisa Pertamina Indonesia berarti Anda menghina Indonesia tapi masih menikmati fasilitas
Hari dia pakai handphone, makelah. Merek naon? Samsung. Nya tulisannya Samsung, dibacanya Samsung. Wong bahasa Inggris, bahasa munafik mah tulisan beda dibaca beda. I love you tulisan anak I love you. Welcome, welcome. Nah ini Anda nggak boleh menghina bangsa sendiri. Anda masih menikmati tanah Indonesia, air Indonesia, jalan Indonesia, semua di Indonesia. Anda jangan menghina negara sendiri. Hubbul waton minal iman, mencintai tanah air bagian daripada iman. Ajaran alim ulama zaman dulu. Indonesia bisa merdeka berkat perjuangan alim ulama. 1926 Nahdlatul Ulama berdiri. Indonesia merdeka 1945, beda sekian 19 tahun. Ulama heula anu kumpul. Nu pertama organisasi Muhammadiyah, kemudian 1916, 1926 adalah Nahdlatul Ulama. Ketika Indonesia merdeka, belum mencanangkan Pancasila, disahkan naros heula ka kiai eta pimpinan zaman dulu. Kamana? Ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Disebut naon eta? Dia hadratus syekh sebab hafal 6 kutubus sittah, 6 kitab hadis Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Hafal beliau, tapi terburu-buru mutuskeun. Pak Yai punten ini sesuai teu Pancasila jeung Indonesia dikaji ngadoa heula eta kiai. Puasana lo lila. Kemudian sholat 2 rakaat tunggal penting sunnah. Rakaat pertama surat Taubah dibacana 41 kali. Rakaat kedua Al-Kahfi dibaca seberapa kali? 41 kali. Ari pula kampung Cibugel ngomong ngalaksanakeun nguping naga. Waduh luar biasa. Ulama dulu tuh gitu mang, hati-hati tebur-buru mutuskeun kafir, bid'ah, anu haram. Henteu ulama dulu hati-hati. Makanya kula-kula insya Allah sadayana yuk bareng-bareng berhati-hati. Teu bisa nanya ke ahlina, fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada orang yang ahli zikir, kiai ulama, kalau kau tidak ngerti apa-apa. Pak, sholatna kumaha, Pak, cara berdirinya kumaha, itu berarti diatur oleh aturan. Mudah-mudahan karena waktu juga memisahkan pertemuan kita, kami berharap masyarakat kampung Cibugel mun gaduh anak opat tolong hiji dipesantrenkeun, 3 hiji pesantrenkeun, 2 salah satu tolong dipesantrenkan, mun gaduh hiji tolong dipesantrenkeun kabeh. Teu gaduh putra bapana nu masantren tapi nu kolot mau ulah. Ari nu kolot masantren kiai nu pusing apalan mah ilang bae tapi makan banyak. Naudzubillahi min. Karena waktu juga mohon maaf Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang pertama. Di lain waktu dan kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Sekali lagi ke para sepuh, ke pengersaan tokoh masyarakat, abdi lain datang nanaon, tapi mudah-mudahan ini sebuah pelajaran bagi kita. Dan kudu maklum, ieu bulan Rajab, bulanna penceramah, mumpung keur laku. Hari bulan sejen boro-boro caramahnya tetangga taya nu maot acan kudu. Nah mudah-mudahan aya manfaatna punten, karena memang latar belakang abdi teh di Jawa, Mang. Abdina Jawa, pamajikan Jawa. Ari abdi asli di Palabunan, gaduh pamajikan di Karagilan. Bahasana bahasa Jawa, pamajikan Jawa eta salah kurang, makanya Sundana teu lancar. Kudu nama hiji deui anu ti Sunda. Mudah-mudahan doakeun mah amin gitu. Itu geng berarti mendukung. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan aya manfaatan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.